Sudah, Bu. Baik, suara saya jelas ya? Jelas. Baik. Ya, ini judul dari materi presentasi yang akan saya sampaikan, yaitu cara penyimpanan dan administrasi rapid acting insulin. Nah, ini disclosure saya. Kemudian ini outline-nya ya, jadi ada 4 bagian besar. Kita akan bicara sedikit tentang struktur molekul insulin aspart. Mungkin teman-teman apoteker ini udah familiar lah ya dengan struktur molekul. Nanti akan sedikit kita bahas. Kemudian kita akan bahas tentang informasi produk, ini paling nanti yang ada di brosur ya. Kemudian rekomendasi teknik injeksi insulin dan administrasi penyimpanan insulin aspart FlexPen. Ya, ini struktur molekul insulin ya. Kita mulai saja. Apa sih modern insulin kerja cepat itu? Itu adalah molekul modern insulin kerja cepat itu didesain untuk menyerupai proses alamiah gula darah setelah makan. Jadi konsep insulin tadi sudah disampaikan ya harus menyerupai dengan insulin endogen yang ada di tubuh kita. Nah, perubahan asam amino di human insulin itu mengurangi ikatan molekul insulin ke heksamer sehingga mula kerjanya lebih cepat, puncaknya lebih tinggi, dan durasi kerjanya lebih pendek. Ini contohnya ada insulin aspart, insulin faster aspart, kemudian insulin glisin, dan insulin listro. Kemudian bagaimana dengan waktu kerja, profil, dan kegunaannya? Ya, dia memiliki omset kerja yang cepat dan lama kerja yang pendek, jadi durasinya pendek. Ini menyerupai kerja alamiah insulin endogen dibandingkan dengan human insulin. Kegunaannya adalah ini modern insulin kerja cepat ini digunakan sebagai bolus insulin untuk mengontrol glukosa darah setelah makan ketika kadar gula darah kita tinggi ya. Onset kerja yang cepat dari bolus insulin ini memungkinkan untuk disuntik mendekati jam makan. Ini ada kurva perbandingan antara rapid acting insulin dan regular human insulin. Jadi analog insulin ini, rapid insulin ini dibuat sedemikian rupa, dimodifikasi sehingga dia memiliki onset yang lebih cepat, ya. Terapi insulin kerja cepat ini saya dijadikan co-host, jadi setiap ada yang mau masuk tampil. Ya, telah dibuktikan bahwa modern insulin kerja cepat ini lebih baik dalam mengontrol gula darah setelah makan dibandingkan dengan human insulin yang reguler. Dan puncak dari modern insulin kerja cepat ini lebih bisa kita prediksi, lebih konsisten, lebih cepat dan singkat. Oleh karena itu, ini kadar insiden hipoglikemi yang berat itu lebih rendah atau jarang terjadi. Ya, onset kerjanya cepat ya, 5-15 menit diinjeksikan sebelum atau saat mau makan. Karena durasi kerjanya yang pendek ini, maka bila pasien lupa untuk menyuntikkan bolus insulin, maka ada resiko hiperglikemi. Demikian juga kalau kita pakai pompa insulin ya, kalau misalnya lupa atau misalnya pompanya rusak, itu hiperglikemi dapat terjadi. Nah, mengapa sangat penting memilih rapid acting insulin yang telah terbukti efikasi dan keamanannya? Jadi rapid acting insulin ini bisa digunakan pada berbagai populasi khusus ya, termasuk untuk ibu hamil. Kita ketahui kalau ibu hamil pasti drug of choice-nya untuk diabetes mellitus adalah penggunaan insulin ya, dan juga anak-anak dengan DM tipe 1. Tadi juga udah dijelasin ya, bukan hanya di rawat jalan saja, di rawat inap juga bisa, di IGD dan di ICU juga bisa digunakan rapid acting insulin ini. Nah, ini tadi struktur molekulnya ya. Jadi insulin aspart ini merupakan insulin analog yang dimodifikasi secara biosintesis. Nah, di modifikasi ini yang kita rubah adalah pada rantai B insulinnya. Nah, asam amino prolin tunggal pada posisi 28 itu digantikan dengan residu asam aspartat. Sehingga nanti dia didapatkan hasil onsetnya lebih cepat, ya. Tapi dari sisi lainnya, insulin aspart dan human insulin itu identik secara struktur, ya. Nah, ini kita lihat
disosiasinya ya. Jadi insulin aspart ini saat belum kita suntikan itu bentuknya adalah heksamer gitu ya. Kemudian saat kita suntikan secara subkutan dia akan berubah terdisosiasi ke bentuk yang dimer. Kemudian saat masuk ke dalam darah maka dia berubah menjadi bentuk monomer yang beraksi sangat baik sekali gitu ya. Nah, saat ini insulin aspart originator merupakan rapid acting insulin nomor 1 di dunia yang telah disetujui di berbagai negara. Sudah dipakai lebih dari 5 juta pasien di seluruh dunia, lebih dari 20 tahun membantu pasien diabetes di seluruh dunia, sudah disetujui lebih dari 140 negara, termasuk di Amerika oleh FDA dan di Eropa oleh EMA. Ya. Penelitiannya juga sudah banyak sekali, lebih dari 200 penelitian RCT yang melibatkan lebih dari 26.000 pasien. Maka dengan pengalaman yang luas, efektivitasnya, keamanannya, serta kualitas insulin, aspart originator tidak diragukan lagi. Ya. Nah, ini informasi produk. Kita ke bagian yang kedua. Ini sih kita bisa lihat di brosur juga sebenarnya ya. Jadi sediaannya itu adalah insulin aspart Flexpen, sorry typo ini, 100 unit per mililiter, kemudian dikasihnya udah pasti lah ya DM. Posologinya ini bersifat dosisnya individual, tadi juga udah panjang lebar dijelaskan oleh Bu Ika bagaimana cara inisiasi dosis, cara tapering dosisnya, titrasi dosisnya dan sebagainya gitu ya. Ini kebutuhan insulin pada umumnya ya itu 0,5 sampai 1 unit per kilogram berat badan per hari, perlu adjustment dosis. Kalau misalnya pasiennya melakukan aktivitas fisik yang meningkat atau pola makannya yang tidak biasa atau ada penyakit-penyakit lain yang menyertai. Insulin aspart biasanya digunakan dalam kombinasi dengan insulin kerja menengah atau kerja panjang ya, kita biasanya pakai 4 ya. 3 yang bolus, 1 yang basal. Kemudian insulin aspart memiliki onset yang lebih cepat sehingga harus diberikan sebelum makan, tadi onsetnya 5 menit ya. Bila perlu diberikan segera setelah makan. Karena durasinya yang pendek, maka insulin aspart ini memiliki risiko lebih rendah menyebabkan episode hipoglikemik nokturnal tadi ya, hipoglikemik terjadi pada malam hari. Nah, ini ganggu. Sorry. Insulin aspart ini merupakan rapid acting insulin dengan data penelitian yang komprehensif untuk penggunaan monoterapi maupun kombinasi dalam berbagai jenis perawatan ya. Tadi juga sudah dijelasin, saya ingatnya jadi narasumber kedua tuh udah dijelasin di awal gitu ya. Jadi bisa dipakainya di rawat jalan, di bangsal-bangsal rawat inap, di ICU dan di IGD. Nah, dia juga bisa dikombinasi dengan berbagai terapi lain ya, bisa dengan antidiabetes oral, bisa dengan insulin basal, insulin co-formulations, atau dengan yang premix insulin. Ini ya, sekarang kita ke rekomendasi teknik injeksi insulin. Ini tadi ya, kenapa sih penting banget ya teknik injeksi itu gitu ya untuk mendapatkan hasil yang baik gitu ya. Pertamanya tentu berpengaruh terhadap keselamatan pasien. Kita juga harus memastikan bahwa insulin itu efektif ya aksinya, mekanisme aksinya efektif masuk ke dalam tubuh kita. Tentunya tujuannya adalah untuk mendapatkan kontrol gula darah yang lebih baik. Nah, ini kalau ini contoh ya, contoh kejadian kalau kita tidak memiliki teknik penyuntikan yang baik ya, atau teknik penyuntikannya buruk. Bisa terjadi lipoatrofi, di mana lemak subkutan itu hilang ya atau berkurang, atau bisa terjadi juga hipertrofi di mana sel-sel atau lemak-lemak pada subkutan yang kita butuhkan itu menjadi overgrowth atau pertumbuhannya menjadi tidak terkendali ya, terlalu cepat tumbuhnya sehingga kelihatan seperti bengkak seperti ini. Nah, kedua hal ini bisa mengakibatkan kontrol gula darah yang buruk. Ya, ini kita harus hindari, dan kalau misalnya terjadi kita harus tahu bagaimana cara untuk memanagenya. Nah, ini tadi ya insulin aspart Flexpen, ini sudah teman-teman saya yakin sudah pada hafal semua untuk bagian-bagian dari Flexpen.
Ya ada pen cap-nya, ada cartridge, ada skalanya ya, skala, kemudian ada pointer, ada dose selector, ada tombol untuk menekannya, kemudian juga ada jarum ya, atau bagian-bagian jarum juga saya yakin sudah pada kenal semua ya. Jadi flex pen adalah pena insulin dial dose yang sudah diisi sebelumnya. Jadi kita bisa memilih dosis dari 1 sampai 60 unit secara bertahap untuk penambahan 1 unit. Dia dirancang digunakan dengan NovoFine atau NovoTwist ya. Kalau misalnya harus kompatibel jarumnya, jangan sekali-sekali kita gunakan jarum yang berbeda ya, karena nggak baik atau bahkan nggak masuk nanti ya. Ini adalah jarum sekali pakai yang panjangnya bisa sampai 8 mm. Adalah injection sites, jadi kita insulin itu harus diinjeksikan secara subkutan ya, dalam lemak subkutan, nggak boleh masuk ke dalam otot ya. Nah, ada secara garis besar ada 4 bagian ya, di perut, di abdomen ini, kemudian di paha, di bokong, dan di lengan atas ya. Nah, untuk di perut ini paling cepat ya absorpsi, dan absorpsinya paling baik. Kemudian karena di situ juga banyak sekali lemak subkutannya, kemudian juga kita jarang gerakin perut gitu ya, jadi less affected by physical activity, jadi nggak dipengaruhi oleh aktivitas fisik di perut. Kemudian dia sangat baik sekali, paling baik ya digunakan untuk fast acting insulin, kemudian bisa juga dengan premix insulin dan insulin analog. Di paha ini dia absorpsinya lebih lambat gitu ya, dan sangat sedikit sekali lemak subkutannya. Paling baik digunakan untuk intermediate acting dan pada dosis penyuntikan pada dosis malam hari ya, bisa untuk human insulin NPH, premix insulin, dan insulin analog. Pada lengan atas ini atau arms ya, dia absorpsinya medium sampai cepat ya. Kemudian kita harus pastikan bahwa lemak subkutannya cukup. Gunakan jarum yang pendek dan hanya untuk insulin analog saja, boleh digunakan pada bagian lengan ini. Kemudian di bokong dia absorpsinya paling lambat gitu ya, dan dia juga di situ banyak sekali lemak. Paling baik digunakan untuk insulin yang intermediate atau yang long acting. Bisa juga untuk human insulin NPH, premix insulin, dan insulin analog. Ini injection site ya. Nah, insulin ini tadi juga udah dijelasin ya, harus diinjeksikannya tuh ke dalam lemak subkutannya, tidak boleh masuk ke dalam otot kita atau muscle. Maka teknik penyuntikannya ini juga saya yakin teman-teman udah biasa ya konseling kepada pasien, tapi ternyata masih banyak ditemukan kesalahan gitu ya. Nah, ini seharusnya ini kan kita langkah-langkahnya ya dulu lah. Langkah-langkahnya itu pertama kulitnya harus bersih dulu, kemudian sudutnya 90 derajat. Kemudian masukkan tekan tombol. Ini makanya harus pakai dummy nih. Tombol button top-nya, kemudian kita harus pastikan bahwa jarumnya itu tertahan dulu selama kurang lebih 6 sampai 10 detik ya, baru nanti diangkat jarumnya itu. Nah, tidak direkomendasikan untuk menginjeksikan melalui pakaian gitu ya, langsung aja nggak buka baju atau nggak buka pakaiannya masih lekat. Kemudian juga tidak dianjurkan untuk memijat gitu ya tempat injeksi sebelum atau sesudah injeksi. Kemudian jika dibutuhkan maka perlu dicubit dikit ya, dicubit pelan sebelum kita menyuntikkan, tahan dulu sampai terlihat gitu ya, sampai bisa disuntik. Ini susah jelasinnya, tapi mungkin teman-teman bisa lihat di gambar gitu ya. Jadi kita harus mendapatkan lemak subkutan yang cukup gitu ya, supaya obatnya bisa masuk. Nah, ternyata dari
ternyata dari kuesioner yang dilakukan gitu ya, dalam hal waktu penyuntikan ternyata hanya 23,5% pasien saja yang menunggu dulu sekitar 10 detik gitu. Dan hanya 54% pasien yang apa sih namanya itu, dia kita nyubit itu gitu ya, tahan dulu gitu. Nah, ini bisa mengakibatkan resiko-resiko pada injeksi sampai ke, bukan maksudnya harusnya kan ke sekutan ya, tapi ini bisa sampai resikonya bisa sampai ke IM. Harapannya ESC nanti jadinya IM tuh. Nah, kemudian seharusnya sih pasien kita latih gitu ya untuk mendapatkan tadi SC layer-nya, jangan sampai ke IM atau nggak sampai ke SC-nya. Nah, lipohipertrofi ini injeksinya ini harus kita hindari ya, lipohipertrofi ini. Karena dia bisa mengakibatkan absorpsinya terhambat gitu ya. Kemudian kemungkinan terjadi hiperglikemi atau hipoglikemi. Kemudian juga bisa jadi juga dosisnya menjadi terlalu besar ya. Nah, ada survei yang dilakukan di sini melibatkan sekitar 9.900 partisipan, didapatkan hasil bahwa 50% dilaporkan terjadi lipohipertrofi pada pasien, kemudian 3% menyuntikkan pada area lipohipertrofi, dan 26% nih kadang-kadang dia nyuntikin, ada yang 3% dia selalu menyuntikkan di site yang lipohipertrofi. Kemudian hanya 36% saja pasien yang ngecek itu setiap kali mereka visit. Harusnya itu dilakukan pemeriksaan atau pengecekan secara rutin pada saat pasien visit. Nah, bagaimana cara mendeteksi lipohipertrofi? Ini sorry kalau misalnya waktunya nanti terlalu lama, saya dikasih sign ya Mbak Meli, karena slide-nya banyak sekali, ada 41 slide ya. Cara mendeteksi lipohipertrofi pertama dengan cara ngecek secara visual ya, kita lihat pada saat nyuntik itu di titik-titik penyuntikan, kemudian apakah ada bruise, apakah ada kelihatan ya, kalau misalnya kita udah pernah lihat lipohipertrofi itu biasanya kelihatan jelas lipohipertrofinya. Kemudian ada rambut yang atau bulu yang lepas ya. Kemudian dengan teknik ngecek dengan perabaan juga bisa ya, atau palpation checks. Ini kita periksa pakai jari-jari ya, dengan disentuh, kemudian dilihat apakah ada kulit yang terasa agak-agak keset gitu ya di sekitar jaringannya. Maka harus dilakukan inspeksi setiap visit ya, baik atau dengan cara kita mengajarkan supaya pasien itu bisa ngecek sendiri. Nah, bagaimana cara memanage terjadinya lipohipertrofi gitu ya? Dilihat dulu. Bentar, ini kenapa ya? Kenapa ya? Sorry, ini trouble. Masih panjang waktunya Bu Yuni, baru 22 menit. Iya, tapi ini trouble, kenapa nggak melewat? Ya. Nah, jika kalau misalnya selanjutnya, sorry, trouble. Jadi kalau misalnya kelihatan ada yang seperti ini nih, lipohipertrofi, maka areanya kita foto, ya biasakan difoto, kemudian dimasukkan ke dalam rekam medis pasien, dicatat di rekam medis pasien, kemudian direview untuk pada saat konsultasi berikutnya. Kemudian kita nasihati pasien untuk menghindari menyuntikkan pada daerah yang lipohipertrofi tersebut sampai jaringannya kembali normal. Ini biasanya sih agak lama ya, berbulan-bulan sampai bertahun-tahun.
bisa dilakukan kita merotasi ya, switch mengganti tempat penyuntikannya. Kalau tadi misalnya di perut kanan ke perut kiri, atau perut kiri atas ke perut kiri bawah, dan seterusnya. Kemudian bisa terjadi perubahan dari jumlah insulinnya gitu ya. Jadi maka pada saat terjadi lipohipertrofi ini, maka kita harus sebenarnya sih walaupun nggak terjadi lipohipertrofi juga harus selalu mengecek kadar gula darah secara rutin ya. Nah, kemungkinan-kemungkinan apa saja atau masalah-masalah apa saja yang terjadi berkaitan dengan injeksi ya. Jadi pertama, ini kenapa ya? Apa sih? Ini. Sorry. Ya. Bu Meli, sepertinya Bu Yuniar ada kendala, Bu. Jaringannya terputus. Jadi apakah ini kita tunggu dulu? Ya, Ibu sambil berjalan, Bu. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar, Bu. Harap bersabar kepada karena mungkin jaringan gitu ya. Kami juga di sini di daerah kami kalau misalkan mati lampu juga sama nanti jaringannya gitu. Bagi yang belum bertanya, silahkan bertanya di kolom chat. Mumpung ada Bu Ika nih yang bisa menjawab, yang sudah berpengalaman di rumah sakit gitu ya. Kita juga banyak bisa belajar gitu. Saya sih tertarik juga Bu, tapi ya saya juga pengen nanyanya materi lain sebenarnya gitu ya. Gitu. Ya, Ibu Yuniar ditunggu, Bu ya. Kita sedang cari ininya, cari celahnya biar ada yang kita remove dulu beberapa. Ini sudah masuk, Bu. Ya, ya sudah masuk. Oke. Ya, sudah masuk Bu Yuniar. Sudah bergabung Ibu Yuniar? Ya, sebentar sedang proses. Wah, banyak sekali ini ya. Kita nanti kita batasin mungkin ya teman-teman ya, pertanyaan yang masuk di kolom chat ini Masya Allah banyak sekali gitu. Jadi, ya, silakan sudah bisa Bu Meli, Bu Yuniar. Iya, kepada Bu Yuniar, tes suara dulu Bu, bisa? Aduh, mohon maaf ya, trouble ini. Biasa kalau online. Ya. Sudah kelihatan. Silakan atau Ibu. Saya share screen lagi. Lanjutkan. Bu Yuniar itu suaranya agak kecil. Iya, kenapa ya? Tadi. Udah bagus kah? Udah kelihatan kah? Udah. Udah. Suara saya gimana? Jelas, Bu. Oke. Baik, lanjut ya, sorry.
Kita lanjut ke administrasi dan penyimpanan insulin aspart ya. Teman-teman juga mungkin sudah pada tahu semua gimana cara nyimpan insulin ya. Pada prinsipnya tuh kalau misalnya belum dibuka itu kita nyimpannya di kulkas, kalau udah dibuka itu nyimpannya. Ini saya karena terganggu mau nge-remove yang ini loh, tampil terus yang mau masuk mau masuk ini, jadi saya nggak bisa baca slide-nya. Nah, tadi juga udah dijelasin insulin aspart ini bisa untuk diberikan dalam berbagai cara penyuntikan ya. Tentunya yang pertama adalah yang subkutan, tadi bisa dengan CSII dan intravena, tadi juga udah disinggung ya. Nah, cara penyuntikannya, kita siapkan dulu insulin aspartnya, kemudian periksa nama dan label berwarna pena Anda untuk memastikan mengandung jenis insulin yang benar. Jadi ada, kalau yang basal itu beda warna ya. Ini sangat penting jika Anda mengkonsumsi lebih dari satu jenis insulin. Rata-rata sih gitu ya, jarang ada yang satu. Atau kalau udah pakai rapid, cuma rapid saja, biasanya pakai premix atau pakai basal gitu ya. Jika Anda menggunakan jenis insulin yang salah, kadar gula darah Anda mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah. Lepaskan tap kertas dari jarum sekali pakai yang baru, kemudian pasang jarumnya dengan lurus dan kencang ke flex pen. Ini mungkin bisa dilihat di gambarnya ya, caranya seperti ini. Tapi ini sih harusnya praktek ya. Kemudian tarik tutup jarum luar yang besar dan simpan untuk nanti. Kemudian tarik tutup jarum bagian dalam dan buang. Jangan pernah coba pasang kembali tutup jarum bagian dalam pada jarum. Ini karena bisa mengenai kita, ya, bisa mencelakai kita. Selalu gunakan jarum baru untuk setiap penyuntikan. Ini mengurangi risiko kontaminasi, infeksi, kebocoran insulin, jarum suntik tersumbat, dan dosis yang tidak akurat. Ini teorinya ya, tapi pada kenyataannya teman-teman mungkin yang di lapangan biasanya sih kita satu dikasihnya terbatas gitu ya, dikasih dari sarana pelayanan kefarmasiannya, rumah sakit, apotek itu biasanya terbatas. Apalagi kalau pasiennya BPJS gitu ya. Ini sih harusnya teorinya adalah memang harus dipakai yang baru terus. Gitu. Berhati-hati agar tidak membengkokkan atau merusak jarum sebelum digunakan. Apa yang terjadi kalau kita mereuse jarum ini? Nah, ini sebelum digunakan, ini setelah disuntikan, maka akan keluarlah aliran insulinnya. Pada penyuntikan pertama, ini masih seperti ini ya, masih bersih. Kemudian setelah 1 kali digunakan, maka jarumnya itu akan tumpul gitu ya, akan tidak lancip lagi gitu ya. Ini pada penyuntikan yang kedua. Kemudian akan tertutup seperti ini alirannya. Kemudian pada penyuntikan yang ketiga dan seterusnya atau multiple injection, maka bisa kejadiannya seperti ini, ujung jarumnya itu membengkok. Ini setelah 6 kali penggunaan, dan aliran insulin yang masuk ke dalam tubuh kita itu sangat sedikit gitu ya, karena tersumbat. Nah, apa yang terjadi kalau kita mereuse jarumnya ini gitu ya, jarumnya itu tumpul sehingga mengakibatkan nyeri, kemudian bengkok atau rusak gitu ya, tidak steril, ini bisa mengakibatkan infeksi, peningkatan terjadinya risiko infeksi, terjadinya kristalisasi pada lubang jarum, sini juga bisa menghalangi flow insulinnya, kemudian kebocoran insulin itu sendiri melalui jarum, sini juga bisa merubah konsentrasi insulin, atau misalnya ada udara yang melalui jarum, maka ini bisa mengakibatkan device-nya menjadi rusak. Kemudian ini adalah bagaimana cara kita memeriksa aliran insulin, ya. Kita harus memastikan bahwa kita saat penyuntikan itu insulinnya itu ada atau mengalir gitu ya, masuk ke dalam tubuh kita. Sebelum setiap penyuntikan, sejumlah kecil udara dapat terkumpul di dalam cartridge selama penggunaan normal. Nah, untuk menghindari injeksi udara dan memastikan dosis yang tepat, maka kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut ya. Putar pemilih dosis untuk memilih 2 unit, kemudian pegang flex pen-nya dengan jarum mengarah ke atas dan ketuk cartridge-nya dengan lembut dengan jari beberapa kali untuk membuat gelembung udaranya terkumpul di bagian atas cartridge. Kemudian
pegang flex pen-nya dengan jarum ini udah ya, F tadi ini sama yang tadi, kemudian pertahankan jarumnya tetap ke atas, tekan tombol tekan sepenuhnya, kemudian sampai ke dosisnya, dipemilih dosisnya 0 ya. Nah, dia tuh akan kelihatan setetes insulin di ujung jarum. Nah, kalau misalnya tidak kelihatan adanya cairan di sana, maka kita harus ganti jarumnya dan ulangi prosedurnya tidak lebih dari 6 kali. Jika masih juga nggak muncul insulinnya, berarti pulpennya rusak gitu ya, dan kita harus ganti dengan yang pen yang baru. Selalu pastikan tetesannya muncul di ujung jarum sebelum kita menyuntikkan. Ini membuat kita yakin bahwa ada insulin yang mengalir yang akan masuk. Jika tidak ada tetesan yang muncul, kita tidak akan bisa memasukkan insulin apapun gitu ya, meskipun pemilih dosisnya atau di penanda dosisnya tadi itu bergerak. Ini menunjukkan bahwa jarumnya itu tersumbat atau rusak. Lalu periksa aliran sebelum Anda menyuntikkan. Jadi jika Anda tidak memeriksa alirannya, Anda mungkin mendapatkan terlalu sedikit insulin atau tidak mendapatkan insulin sama sekali. Ini bisa mengakibatkan kadar gula darah kita menjadi terlalu tinggi. Pemilihan dosis juga penting ya Bapak Ibu teman-teman. Periksa apakah pemilih dosisnya sudah disetel ke 0. Caranya gimana? Caranya putar pemilih dosis untuk memilih jumlah unit yang perlu kita suntikan. Dosisnya bisa kita koreksi naik atau turun dengan pemutar itu ya, selected dose. Kemudian bisa diputar dengan benar ya. Saat memutar pemilih dosis nih, berhati-hati jangan menekan tombol tekan karena insulin bisa keluar. Kita bisa memilih dosis yang lebih besar dari jumlah unit yang tersisa di cartridge. Selalu gunakan pemilih dosis dan penunjuk untuk melihat berapa banyak unit yang telah kita pilih sebelum menyuntikkan insulin. Jangan hitung klik penanya ya. Jika Anda memilih dan menyuntikkan dosis yang salah, kadar gula darah kita mungkin bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jangan juga gunakan skala sisa, ini hanya menunjukkan kira-kira berapa banyak insulin yang tersisa setelah kita menyuntikkan tadi. Ya. Kemudian masukkan jarum ke dalam kulit kita, ke dalam kulit pasien ya, jarum kulit kita, itu 90 derajat tadi sudutnya, gunakan teknik injeksi yang ditunjukkan oleh dokter atau perawat atau farmasi biasanya yang konseling atau edukasi kepada pasien. Suntikan dosis dengan menekan tombol tekan sepenuhnya hingga 0 sejajar dengan petunjuk. Hati-hati, hanya untuk kita tekan itu hanya saat kita sudah yakin bahwa jarumnya sudah masuk ya. Kemudian putar pemilih dosis, tidak akan menyuntikkan. Maksudnya apa sih ini? Putar pemilih dosis tidak akan menyuntikkan insulin. Ini translatean sih ya, jadi agak-agak sulit gitu. Tetap tekan tombol tekan sepenuhnya dan biarkan jarum tetap berada di bawah kulit selama minimal 6 detik. Tadi harusnya 6-10 detik ya. Baiknya sih 10 detik, tapi bolehlah minimal 6 detik. Ini akan memastikan bahwa kita mendapatkan dosis yang baik, dosis yang penuh ya. Tarik jarum dari kulit, lalu lepaskan tekanan pada tombol tekan. Lalu pastikan pemilih dosisnya kembali ke 0 setelah injeksi. Jika pemilih dosis berhenti sebelum kembali ke 0, dosis penuh belum diberikan, ini bisa mengakibatkan terjadinya hiperglikemi. Arahkan jarum ke tutup jarum yang besar tanpa menyentuhnya. Saat jarum ditutup, dorong dengan hati-hati tutup jarum luar yang besar sepenuhnya, lalu buka tutup jarum. Buang dengan hati-hati dan pasang kembali tutup pena. Ini mungkin bisa dilihat aja dari gambarnya ya teman-teman ya, karena kita mesti menghayal. Selalu cabut jarum setelah setiap menyuntikan dan simpan flex pen Anda tanpa jarum terpasang ya. Ini untuk mengurangi risiko terjadinya kontaminasi, infeksi, kebocoran insulin, jarum suntiknya tersumbat, dan dosis yang tidak akurat. Informasi penting lainnya ya, ini pengasuh biasanya sih keluarga ya, atau kita sendiri ini harus hati-hati saat menangani jarum bekas untuk mengurangi risiko jarum suntik dan infeksi silang. Buang flex pen-nya dengan hati-hati tanpa jarum terpasang, nggak boleh berbagi pena atau jarum dengan orang lain ya, ini bisa mengakibatkan infeksi silang. Jangan juga berbagi pena dengan orang lain, obat kita mungkin berbahaya bagi orang lain gitu ya. Selalu jauhkan pena dan jarum dari pandangan dan jangkauan anak-anak. Ya.
Kita ke penyimpanan, penyimpanannya tadi ini juga sudah pada hafal semua gitu ya. Jadi sebelum dibuka itu simpannya di kulkas, suhunya 2-8 derajat, jauhkan dari elemen pendingin. Nah, kalau misalnya sudah dibuka, boleh disimpan di bawah 30 derajat ya. Gunakan dalam waktu 4 minggu, biasanya 28-30 hari ya, tapi nggak boleh simpan di freezer. Simpan tutup pena pada insulin aspat flex pen agar terlindung dari cahaya. Kemudian shelf life-nya 30 bulan, tapi kita harus cek terus tanggal kadaluarsanya ya, itu biasanya ada di label atau di kartonnya. Nah, untuk penggunaan secara IV, kalau misalnya nggak ada yang IV, sediaan IV ya, bisa dipakai yang insulin aspat, tapi dia stabil dalam suhu ruangan BUD-nya 24 jam. Jadi nggak boleh, kalau misalnya pakai Syringe pump itu nggak boleh lebih dari 24 jam. Simpulannya, modern insulin kerja cepat lebih baik dalam mengontrol glukosa darah setelah makan dibanding dengan human insulin reguler. Karena onset kerja yang cepat, 5-15 menit, insulin aspat diberikan segera sebelum atau setelah makan. Ya, insulin aspat dapat diberikan dengan metode pemberian bisa SC, bisa infusi intravena dan CSID. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf ini trouble ya teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Meli sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih.